Selamat malam semuanya. Halo, shalom, selamat malam. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Oke, bisa Shalom, dengar ya, Pak bisa Heru. dengar. Iya, oke. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, mungkin ini yang keberapa ya, ketiga atau keempat, enggak lupa saya. Nah, saya berterima kasih untuk waktu ini. Kalau biasanya saya membagikan beberapa pelajaran ya, pengajaran gitu. Tapi malam hari ini saya minta izin untuk berbagi beban ya tentang tantangan yang kita hadapi di Indonesia ya, dan saya mengajak saudara memikirkannya, mensikapinya, dan apa yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi masa yang akan datang ya. Nah, saya akan berbagi tentang kegerakan Rising Generation, latar belakangnya dan dasar pemikirannya, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama-sama ya dalam kegerakan ini ya. Saya akan langsung masuk ke presentasi PowerPoint. Masuk. Ya. Oke, bisa masuk ya. Ya, mari kita belajar beberapa permasalahan yang ada di sekitar kita. Gambarnya belum keluar, Pak Heru. Ya, oke. Oh ya, bentar. Baru masuk ini anunya, tombolnya kurang masuk tadi. Baik, baik. Oke. Mari. Ya, inilah yang kita bicarakan ya. Kalau Kristen kanak-kanak, dia berpikir, apa yang bisa aku dapat dari Tuhan? Tapi Kristen yang dewasa akan berpikir, apa yang bisa aku persembahkan pada Tuhan? Ya. Nah, mari kita meninggalkan yang atas, Kristen kanak-kanak, dan mari kita berpikir yang dewasa. Ya, apa yang bisa aku persembahkan pada Tuhanku? Ya. Nah, kita akan berbicara tentang Rising Generation. Ya. Nah, apa ini? Kita akan bicarakan malam hari ini ya. Nah, saudara, Indonesia Emas. Pernahkah saudara mendengar istilah ini? Ya, dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahan Indonesia, dan juga ini merupakan hasil penelitian para pakar ya yang memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami masa jaya ya. Nah, ini yang disebut Indonesia Emas 2045 ya, 2045. Jadi kira-kira 23 tahun yang akan datang. Nah, saudara, siapkah kamu, siapkah kita jadi generasi emas 2045? Kalau saudara rajin membuka internet, maka saudara bisa menemukan tulisan-tulisan ini di internet. Ada banyak ya. Kenapa? Karena ini sudah dicanangkan, sudah jadi impian dari Pak Jokowi dan juga jajaran pemerintah dan pakar-pakar ya. Tentu bukan impian semata, tapi ditunjang dengan data-data yang ada. Ya, ada apa dengan 2045? Nah, inilah kondisi Indonesia tahun 2045. Penduduk dunia diperkirakan 10 miliar. Pada tahun 2045 itu Indonesia genap berusia 100 tahun. Indonesia akan keluar dari status negara berkembang menjadi negara maju pada tahun 2036.
Indonesia dengan pendapatan per kapita 47.000 per tahun akan menjadi 7 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu akan menjadi 319 juta dan tingkat harapan hidup akan berkembang menjadi 76 tahun. Ya, jadi ini artinya apa? Ada perbaikan layanan kesehatan dan makanan sehat, makanan bergizi, sehingga umur jadi lebih panjang. Jumlah mahasiswa STEM, ya STEM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, ya sebanyak 9,4 juta orang, dan lulusan STEM ada sebanyak 2,8 juta orang. Artinya kita akan memiliki banyak sarjana, tidak kekurangan sarjana untuk membuat suatu perbaikan hidup di kalangan masyarakat. Ya, nah angka balita stunting akan menurun menjadi 5%. Ya, angka kematian ibu akan menurun dari 305 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 61 per 100.000 kelahiran hidup. Kenapa? Karena ada perbaikan layanan kesehatan yang meningkat cukup signifikan di Indonesia. Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dan digital terbesar di Indonesia, di dunia. Ya, pariwisata Indonesia akan menjadi destinasi unggulan regional dan global. Diperkirakan arus wisatawan mancanegara akan menjadi 74 juta kunjungan per tahun. Ya, Indonesia akan terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040 dengan kesenjangan pendapatan di tingkat yang ideal. Ya, artinya perbedaan antara yang kaya dan yang miskin itu tidak akan jauh-jauh sekali, amplitudonya akan mengecil, saudara. Ya, pemerataan pembangunan luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia, akan tumbuh tinggi 6,2% sampai 8,3% per tahun. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara diarahkan untuk menghubungkan seluruh kepulauan Indonesia. Ya, nah, inilah data-data penunjang kenapa ada optimis ya dari pemerintah bahwa Indonesia akan masuk masa jaya. Ya, nah saudara, generasi emas 2045. Ya, pada tahun 2045 itu Indonesia juga genap berusia 100 tahun. Dan hal ini ditunjang dengan yang disebut bonus demografi. Nah, bonus demografi itu penduduk Indonesia dalam usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun akan mencapai 70%. Bonus demografi ini dapat menjadi berkat besar dan peluang untuk kemajuan Indonesia. Tapi bisa berbalik menjadi bencana jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan kedatangannya. Jika tidak diantisipasi dan disikapi dengan benar, bonus demografi ini bisa menjadi malapetaka yang membawa kehancuran. Munculnya pengangguran yang tidak terkendali, lonjakan tingkat kemiskinan, meningkatnya kebodohan masyarakat akibat tidak mampu sekolah. Semuanya itu akan mengakibatkan masalah sosial, kriminalitas, pelacuran, perselingkuhan, bahkan terorisme atau radikalisme akibat ideologi. Jadi saudara, semuanya itu harus dipersiapkan, diantisipasi sejak dini. Sehingga bonus demografi ini boleh jadi berkat, bukan jadi hal yang menghancurkan bangsa kita. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah peranan gereja Tuhan dalam menyongsong era Indonesia Emas 2045? Apakah umat Kristen hanya jadi penonton, penggembira, atau pemain yang memainkan peranan penting di tengah arus perubahan zaman?
Pertanyaannya, siapkah kamu jadi generasi emas di tahun 2045? Khususnya kaum muda. Wahai muda-mudi Kristen, siapkah kamu jadi generasi emas 2045? Mempersiapkan generasi emas kaum muda Kristen menuju Indonesia 2045. Ya, bukan cuma jadi penonton atau penggembira, tapi bagaimana menjadi pemain. Saudara, Mazmur 25 ayat 14 berbunyi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan tidak menyimpan rahasia kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, impian tentang Indonesia emas ini bukan hanya ada di pemerintahan, tapi pada tahun 1937 sudah ada tokoh Kristen yang mengimpikan hal ini. Namanya Dr. Sam Ratulangi dari Minahasa. Ya, kemudian juga dibicarakan, diutarakan oleh pendeta Dr. Petrus Octavianus pada tahun 2004. Ya, Pak Petrus Octavianus pada akhir hidupnya menulis 3 buah buku, ya, yang berjudul Menuju Indonesia Jaya dan Indonesia Adijaya. Ya, ada 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan yang luar biasa, ketiga buku ini ditulis pada saat dia sudah menderita sakit dan hampir meninggal. Ya, ada detik-detik di mana Pak Petrus Octavianus sudah tidak bisa melihat, ya, ada gangguan pada matanya, sehingga Pak Petrus Octavianus itu berkata-kata dan anaknya menulis, ya, kemudian tulisannya itulah yang dibukukan. Saudara, waktu saya ada ke Batu, anaknya memberikan 3 buku itu kepada saya dan menceritakan bagaimana impian ayahnya untuk Indonesia Jaya, Indonesia Adijaya. Tentu bukan impian karena halusinasi tidur, tapi impian ini berdasarkan data-data sehingga 3 buku itu tebal sekali. Ya, buku yang tebal, bukan isinya enggak tahu berapa, mungkin 400-500 halaman per jilid. Ya, jadi itu didukung dengan data, fakta, dasar firman Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan kepada Pak Petrus Octavianus. Ya, jadi ini bukan sekedar impian, tapi ini merupakan suatu prediksi yang akan terjadi. Nah, saudara, 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati, yang mau dipakai untuk melakukan perubahan atas bangsa dan negara. Ya, apakah Dia menjumpai di tengah-tengah persekutuan doa ini, di tengah-tengah kita semua, ada yang mau dipakai Tuhan, atau mungkin anak dan cucu kita. Ya, nah saudara, apa yang akan terjadi di 2045? Ya, kita tadi melihat bonus-bonus demografi, peluang-peluang, tapi juga ada tantangan. Inilah tantangannya. Indonesia saat ini adalah peringkat nomor 1 di dunia sebagai pengakses pornografi. 95% anak kelas 4, 5, dan 6 SD ternyata pengguna pornografi, pengakses pornografi. Lewat apa? Lewat gadgetnya. 5 dari 100 remaja tertular PMS, penyakit menular seksual. 3.061 remaja terinfeksi HIV/AIDS setiap 3 bulan. Ya, ada 600.000 kasus anak-anak usia 10-14 tahun yang hamil di luar nikah. Ada 2,2 juta kasus remaja Indonesia usia 15-19 tahun hamil di luar nikah. Jumlah aborsi yang ada di Indonesia itu 3 juta per tahun. Itu membuat Indonesia menjadi pelaku aborsi terbesar nomor 4 di dunia. Kasus insest terjadi di 25 provinsi pada tahun 2014. Insest itu adalah persetubuhan sedarah
antara orang tua dan anak kandung atau antar saudara kandung. Itu disebut dosa inses, ya. Nah, inilah tantangannya. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan adanya pergaulan bebas, menunjukkan adanya kebebasan yang berlebih-lebih, ya, sehingga mereka tidak mengenal batas-batas lagi, tidak tahu etika lagi, dan seterusnya, saudara. Ini tantangan. Nah, mari kita bicara bagaimana kita menyelamatkan generasi muda yang disebut generasi milenial atau Gen Z, generasi Z. Dan nanti tidak lama lagi mungkin akan muncul generasi alpha. Ya, nah banyak masalah yang ada di sekitar muda-mudi kita. Ya, kita perlu membuat pemetaan dulu. Ya, sebelum kita berbuat sesuatu, kita petakan dulu permasalahan anak muda ini. Ya, kita mulai dengan free sex, free love, penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Ini tanda apa? Pergaulan yang buruk atau pergaulan bebas. Ya, kita lihat. Kalau kita lihat angka aborsi, itu perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga sekarang ada 3 juta aborsi per tahun. Mika 6 ayat 7 berkata, akankah ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri. Ya, saudara, aborsi adalah fenomena gunung es. Realita yang tidak kelihatan bisa jauh lebih besar dari hasil penelitian yang didapat. Ya, banyak hasil penelitian berbeda-beda angkanya. Kenapa? Karena metodenya juga berbeda dan samplingnya juga berbeda. Tapi yang jelas sekarang sudah di atas 2,5 juta per tahun, ya, dan banyak yang sudah mengatakan 3 juta per tahun. Ya, nah sebagian besar dilakukan remaja dengan cara yang tidak aman. Ya, saudara, 58% remaja hamil di Indonesia berusaha melakukan aborsi. Saya nggak tahu saudara mengikuti berita enggak, tapi saya mengikuti perkembangan berita di sosmed, ya. Sekarang ini lagi viral berita dari sosmed terjadi di Makassar. Ada mahasiswi ilmu kesehatan, ya, yang pacaran dengan pacarnya, dan mereka belum menikah tapi sudah hamil tidak dikehendaki dan akhirnya diaborsi. Dalam waktu 10 tahun, dari tahun 2012 sampai 2022 sekarang, 10 tahun, ini pemudi mahasiswi sudah melakukan 7 kali aborsi. Dan yang seram, yang mengerikan, mayat bayi hasil aborsi itu tidak dibuang atau tidak dimakamkan, tapi ditaruh di dalam toples, ya, dan ditaruh di dalam kulkas. Kenapa? Karena si pemudi itu berkata, aku sadar kalau ini adalah anakku dan aku nanti mau memakamkannya kalau sudah menikah. Jadi kalau belum menikah ya disimpan terus, tapi kalau sudah menikah baru mau dimakamkan. Saudara, mahasiswi ini dan juga pacarnya itu anak kos-kosan. Ya, mereka belum punya rumah, belum punya penghasilan yang cukup untuk menikah, mereka orang kos-kosan. Dan mereka sudah pindah kos 3 kali dalam masa 10 tahun, dan pada waktu pindah kos itu mayat bayi hasil aborsi dalam toples itu juga dibawa pindah. Jadi pindah 3 kali berarti dibawa pindah 3 kali juga, saudara. Dan waktu kebongkar, diperiksa polisi, ditemukan 7 mayat bayi. Saudara, ini menimbulkan satu gejolak di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin seorang gadis remaja 7 kali aborsi? Apa enggak rusak itu rahimnya? Ya, nah saudara, itu yang lagi viral dan itu yang cukup mengerikan terjadi di tengah kita. Nah saudara, kasus aborsi, 3 juta aborsi, 63% remaja berhubungan seks di luar nikah. Ini sumber data dari BKKBN, ya. Nah saudara, negara ini mempunyai banyak hutang darah di hadapan Tuhan karena setiap tahun jutaan kehidupan dibunuh di sekitar kita. Jeritan darah mereka itu sampai ke hadapan Tuhan. 1 orang dibunuh, jeritan darahnya Tuhan dengar. Itu jeritan darah Habel. Apalagi ini 3 juta kehidupan tiap tahun.
Ya, jadi pastilah Tuhan mendengar dan pastilah juga Tuhan tidak mau kerja bakti ciptaannya dirusak, dihancurkan, terus Tuhan dengan alasan kasih membiarkan. Tidak. Tuhan pasti membela ciptaannya. Jadi saudara, negara ini mempunyai hutang darah di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, di manakah saudara waktu mereka membunuh bayi-bayi ini? Ya. Nah, saudara, kita membaca firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya, saya bacakan dulu, dikatakan, speak up for those who cannot speak for themselves. For the right of all who are destitute, speak up and judge fairly. Ya, jadi ini bahasa Inggrisnya ada kata-kata speak up, bawahnya juga speak up. Ya, saya bacakan Indonesianya dalam kitab Amsal 31 ayat 89 berbunyi, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin itu hak mereka. Saudara, kenapa saya dulukan baca yang bahasa Inggris? Karena dalam bahasa Indonesia itu artinya kurang jelas, kurang tegas. Ya, dikatakan bukalah mulutmu, bawahnya juga bukalah mulutmu. Ya, saya takut dalam penyuluhan, dalam seminar, ada yang angkat tangan. Pak, selama Bapak bicara, saya sudah buka mulut 5 kali, Pak. Nah, itu namanya menguap. Bukan itu yang dimaksud firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkata dalam bahasa Inggrisnya jelas. Speak up. Speak up itu artinya apa? Ambillah sikap, bersuaralah, dan bertindaklah, belalah hak orang-orang yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Speak up, ya, jadi bukan menguap, tapi Tuhan menyuruh kita mengambil sikap dan bersuara membela mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Siapa itu? Ya, bayi-bayi dalam rahim. Ya, jadi jelas sekali ada perintah Tuhan, ada firman Tuhan pada gerejanya untuk tidak diam diri, tapi untuk bersuara. Oke, kita lihat masalah lain, ya, masalah penyakit kelamin. Akibat pergaulan bebas, remaja Jakarta banyak mengidap penyakit kelamin, bukan hanya Jakarta. Saya berkeliling Indonesia dan saya melihat, mendengar, mengumpulkan data bahwa penyakit menular seksual ini sekarang berkembang di mana-mana, ya, di berbagai provinsi, bahkan sampai provinsi seperti Papua sekalipun, ya, banyak penyakit kelamin menular, ya. Nah, saudara, mereka yang terkena ini kaget. Dan kalau mereka hamil yang tidak dikehendaki, ini pengakuan mereka sempat terbersit untuk membakar bayi atau anaknya sendiri. Ya, nah inilah terjadi di sekitar kita, saudara. Belum lagi kita bicara tentang HIV/AIDS, ya. Nah, HIV/AIDS mengintai kita. Kalau kita lihat jumlah korbannya saat ini di Indonesia 2-3 juta korban HIV/AIDS, ya. Nah, saudara. HIV itu terjadi berkembang karena dua hal, ya, pergaulan bebas, ya, bersetubuh dengan berganti-ganti pasangan, seks bebas, ya, atau pemakaian jarum narkoba yang berganti-ganti. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya, pemerintah mengeluarkan satu seruan yang gampangan, ya, yang dikatakan safe sex. Nah, sebelum kita lihat itu, kita tunjukkan dulu akhir hidup penderita HIV/AIDS, ya. Ini gambar kurang dipublikasikan. Gambar-gambar semacam ini itu terjadi, ini kejadian nyata, tapi kurang disuarakan. Sehingga orang tidak terlalu takut dengan HIV/AIDS karena tidak mengerti, saudara. Padahal pada waktu mereka mau meninggal, mau mati, itu tubuh mereka rusak, tubuh hancur, jadi seperti tulang yang berbalut kulit seperti ini. Tinggal menunggu maut menjemput mereka. Ini kenapa? Karena kena HIV/AIDS, saudara. Ya, nah, mengatasi semuanya ini dimunculkan istilah gunakan kondom, safe sex, ya. Saudara, itu adalah suatu hoax, suatu informasi yang menipu, yang tidak benar. Saudara perlu tahu bahwa besarnya pori-pori kondom itu lebih besar dari besarnya virus HIV/AIDS, ya. Bahkan 4 virus HIV/AIDS berjalan bergandengan tangan itu masih bisa tembus pori-pori kondom.
Ya, artinya apa? Dengan menggunakan kondom tidak akan bisa mencegah penularan HIV/AIDS. Ya, jadi saudara perlu mengerti ini bahwa tidak ada safe sex di dalam dunia. Ya, bahkan pada waktu Indonesia dikatakan sukses dengan kontrasepsi, dengan KB, ada data yang disembunyikan. Itu pada masa Orde Baru dikatakan, oh Indonesia sukses menerapkan KB dengan alat kontrasepsi. Ada data tersembunyi yang kami terima bahwa pada masa-masa itu tingkat kebocoran alat kontrasepsi di Indonesia itu 21%. Besar, tinggi, dan itu tidak pernah dipublish. Ya, jadi saudara, yang disebut safe sex itu cuma ada satu, yaitu kalau persetubuhan atau seks itu dilakukan setelah pernikahan yang resmi, yang kudus, diberkati di hadapan Tuhan, dan biasanya saya selalu katakan di hadapan Tuhan dan mertua. Kenapa? Karena banyak orang mau terima anaknya, nggak mau terima mertuanya, saudara. Padahal Alkitab mengajarkan ada berkat orang tua, ada juga berkat mertua. Ya, jadi itu yang cuman ada satu safe sex, yaitu kalau dilakukan di dalam Tuhan. Nah, kita lihat masalah-masalah kaum muda yang lain. Ya, munculnya budaya-budaya populer seperti Valentine. Saudara, Valentine ini dirayakan tanggal 14 Februari dan itu sudah masuk ke Indonesia. Indonesia ikut-ikutan budaya itu, tapi budaya itu diselewengkan, ya. Kalau asal mula Valentine itu berasal dari kisah hidupnya Santo Valentino. Santo Valentino itu melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik pada sesama. Tapi zaman sekarang diselewengkan menjadi cinta eros, ya, menjadi cinta nafsu. Bahkan dalam perkembangannya Valentine itu merupakan hari di mana kaum perempuan menyerahkan keperawanannya kepada pacarnya. Ada banyak acara-acara Valentine yang diakhiri dengan penyerahan keperawanan perempuan kepada pacarnya, kekasihnya, laki-lakinya. Ya, itu penyelewengan yang terjadi dengan budaya Valentine. Ya, jadi saudara perlu menyadari, perlu mengerti ini, jangan sampai anak kita, cucu kita, atau kaum muda yang kita kenal itu jatuh dalam pergaulan yang salah semacam ini. Nah, saudara, budaya yang lain adalah bachelor party. Ya, ini mulai dari Amerika sebagai ibu kota budaya populer masuk ke dunia, termasuk mulai masuk ke Indonesia. Ya, kalau kita melihat arti kata bachelor itu sarjana. Bachelor party itu sesuatu yang image-nya positif. Oh, hari merayakan kelulusan sarjana. Bukan, saudara, ya. Dalam perkembangannya, bachelor party itu adalah hari atau momen di mana seorang laki-laki menyerahkan keperjakaannya. Kawan-kawannya membuat pesta, menyediakan pelacur atau menyediakan penari striptis, dan setelah acara seremonial, maka kemudian dilanjutkan dengan hubungan seks pada si yang bachelor itu, ya, yang merayakan itu. Hari penyerahan keperjakaan. Dan ini mulai berkembang, mulai masuk ke Indonesia. Mungkin tidak secara terbuka di tempat-tempat yang umum, tapi di tempat-tempat yang eksklusif, ya. Targetnya orang-orang kaya, ya, mereka-mereka yang dunia modern gitu, ya. Jadi ini mulai masuk, ya. Nah, saudara, kita lihat lagi budaya populer yang lain yang ada di sekitar mereka, itu LGBT. Nah, inilah tantangan dunia masa kini. Ya, LGBT dengan logonya warna-warni pelangi. Ya, nah LGBT itu L itu lesbian, G itu gay, homo, B itu bisex, T itu transgender. Ya, nah inilah simbol-simbol mereka. Ya, simbol-simbol pelangi. Dan ini di luar negeri sudah sangat kuat gerakan ini. Mereka mulai menekan pemerintah untuk menerima mereka sebagai manusia jenis yang ketiga, keempat, atau yang seterusnya, saudara, ya. Dan mereka mengadakan kampanye-kampanye pada waktu-waktu tertentu, seperti yang saya ambil fotonya di Sydney, ya. Nah, ini adalah parade kaum gay di Australia, di Sydney ada, di Melbourne, di Brisbane, ya, dan di Amerika, di Eropa ini ada momennya.
Saudara, gerakan mereka makin lama makin kuat, menekan ke PBB, menekan ke World Bank, ke IMF, sehingga kalau ada negara-negara yang berhutang kepada IMF, kepada World Bank, syaratnya adalah menerima legalitas LGBT dan juga menerima legalitas aborsi. Ya, jadi ini tekanan-tekanan yang ada. Dan mereka sudah mulai masuk ke ranah hukum, masuk ke undang-undang, sehingga mereka mulai bisa meminta persamaan hak. Kalau ada gereja, pendeta yang tidak mau menikahkan pasangan sesama jenis, bisa dituntut di kehakiman, ya, dan bisa masuk penjara gara-gara tidak mau menikahkan pasangan homo. Nah, saudara, itu yang terjadi, dan di PBB barusan dibicarakan penghalang legalitas LGBT itu adalah negara-negara yang agamanya kuat, dan salah satu mereka sebutkan itu Indonesia. Nah, saudara, mereka sudah membuat Alkitabnya sendiri. Ini adalah Alkitab LGBT. Ya, coba lihat salibnya itu lambang pelangi, ya, dan tentu isi dalamnya adalah penafsiran yang berbeda dengan Alkitab kita, ya, penafsiran yang diselewengkan, ya, disesuaikan dengan kepentingan mereka. Saudara perlu tahu bahwa sekarang Alkitab punya banyak versi. Saksi Yehova punya Alkitabnya sendiri, Mormon punya Alkitabnya sendiri, dan banyak kelompok lain punya Alkitabnya sendiri. Sekarang LGBT punya Alkitabnya sendiri. Bahkan komunis di Cina juga punya Alkitabnya sendiri, Alkitab komunis, ya. Gambar belakangnya gambar presidennya, bukan gambar salib, bukan gambar Tuhan Yesus, tapi gambar Presiden Xi Jinping. Ya, nah saudara, coba lihat ini. Xavier Bettel, Perdana Menteri Luxembourg, datang ke sebuah acara dengan istri lelakinya yang brewok pakai long dress itu. Ya, dunia makin gila, ya. Nah, menurut saudara gimana itu gambar ini, ya, yang brewok pakai long dress itu cantikkah, seksikah dengan model yang seperti itu, rambut gundul brewok tapi pakai long dress yang terbuka. Ya, inilah yang terjadi di tengah dunia. Saudara, Skotlandia akan menjadi negara pertama yang memasukkan sejarah LGBT di dalam sistem kurikulum pendidikan, sehingga anak sekolah akan mendapatkan pengaruh dari ajaran-ajaran LGBT. Ya, nah saudara, ini sesuatu yang menghebohkan terjadi di gereja di Islandia, di mana gereja itu di dindingnya digambar Tuhan Yesus berpayudara besar, ya, dan ada di bawah lambang pelangi. Ini kan gila, ya, gereja yang menerima LGBT bahkan digambarkan kalau Yesus adalah anggota LGBT. Ya, gereja nasional ini dipimpin oleh Agnes Sigurdardóttir, ya. Ini ibu negara yang terpilih sebagai uskup Irlandia pada tahun 2012, ya. Nah, gereja Islandia dikenal liberal, ya, dan mengizinkan, memberkati pernikahan sesama jenis. Saudara, gambar-gambar semacam Tuhan Yesus berpayudara itu akan digambar lebih banyak dan digunakan untuk kampanye iklan keberagaman, termasuk akan digambar di bis-bis di ibu kota Islandia. Ya, dunia makin gila, saudara. Ya, Indonesia barusan dihebohkan dengan munculnya tutorial jadi gay di Indonesia yang dibuat oleh pasangan Ragil dan Fred. Ragilnya orang Indonesia, Frednya orang Jerman, dan mereka tinggal di Jerman. Ya, mereka membuat ini dan dipasarkan atau disiarkan untuk target orang Indonesia. Dan mereka masuk dalam podcastnya Deddy Corbuzier. Tidak lama langsung jadi ramai, ya, antara pro dan kontra dan seterusnya, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa makin lama makin berani? Hal ini dulu nggak pernah ada, tapi sekarang dengan memakai alasan ya, kebebasan demokrasi, akhirnya hal semacam ini mulai muncul. Saudara perhatikan ini, ya, komunitas LGBT di Indonesia itu ada dan makin lama makin besar dan makin lama makin berani. Dulu mereka membentuk kelompok-kelompok seperti Gaya Nusantara, di mana pimpinannya waktu beberapa periode yang lalu berhasil masuk ke
DPR ya, dan mereka berjuang untuk membuat legalitas LGBT lewat DPR, lewat undang-undang. Tapi sampai sekarang gagal. Nah, komunitas semacam ini terus berjuang, dan pada momen-momen tertentu mereka akan mengadakan kampanye seperti ini yang saudara lihat, foto-foto komunitas LGBT lagi kampanye di Bundaran HI Jakarta. Ya, mereka menuntut legalitas. Perhatikan saudara, kenapa mereka berani? Kenapa mereka tidak takut dengan reaksi orang-orang beragama? Ya, jadi dari mana mereka punya keberanian seperti itu? Coba lihat yang kanan bawah, ya, pakaian-pakaian minim, pakaian-pakaian yang kurang kain, ya, yang terbuka. Mereka pakai di jalan-jalan waktu mereka kampanye. Saudara, mereka berani, ya, karena apa? Ada dukungan dari dunia, ada dukungan dari negara-negara besar, ya. Satu contoh, saudara, baru beberapa minggu yang lalu, Kedutaan Inggris di Jakarta kibarkan bendera LGBT. Ya, meskipun ada reaksi, ada protes menuntut penurunan bendera, tapi kita Indonesia nggak bisa berbuat apa-apa. Masyarakat nggak bisa melakukan unjuk rasa yang berlebihan. Kenapa? Karena ada kekebalan diplomatik, karena dilakukan di dalam wilayah Kedutaan Inggris, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, saudara. Ya, saudara, kita ini adalah ada dalam satu permainan dunia internasional, ya. Saya buka sebuah rahasia supaya saudara mengerti, ya. Kalau saudara dulu pernah ingat, ada lagu yang sangat populer, judulnya Imagine dari John Lennon, ya. Imagine itu menjual impian. Alangkah baiknya dunia ini kalau kita ada dalam satu pemerintahan, satu agama, satu mata uang, bahkan satu bahasa, satu sistem politik, satu partai, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka menjual impian, yaitu kesatuan dunia, saudara. Pada waktu itu diterima, pada waktu banyak orang mulai mengimpikan itu juga menjadi cita-cita, mereka akan masuk kepada step yang kedua. Step yang kedua itu mereka katakan bahwa impian yang ideal baru bisa jadi kenyataan kalau kondisinya juga ideal. Nah, kondisi yang ideal di dalam dunia itu seperti apa? Mereka katakan lagu Imagine seperti itu baru bisa terjadi kalau jumlah penduduknya cuma 2 miliar. Padahal sekarang jumlah penduduk berapa? Sudah 7 miliar lebih. Jadi artinya apa? Itu perlu ditekan kembali menuju ke angka 2 miliar. Artinya akan ada apa? Decrease, pengurangan penduduk sebanyak 5 miliar. Nah, untuk melakukan hal itu, mereka punya dua pintu. Pintu yang pertama adalah pintu kelahiran, yang kedua pintu kematian. Pintu kematian ini perlu dibuka lebar-lebar, ya, supaya lebih banyak orang yang cepat mati. Contoh, dengan adanya narkoba atau dengan kriminalitas yang berkembang atau dengan penyakit-penyakit virus HIV dan lain sebagainya yang sengaja nanti dibesarkan, dilempar ke dunia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa virus corona itu pun adalah sesuatu yang disengaja, ya, dan banyak kemungkinan, saudara. Tapi yang jelas, pintu kematian dibuka besar-besar, termasuk lewat peperangan. Supaya apa? Terjadi banyak kematian. Lalu yang kedua yang mereka lakukan apa? Pintu kelahiran harus ditutup rapat-rapat. Supaya lebih sedikit orang lahir, kalau bisa diberhentikan. Supaya tidak ada pertambahan jumlah penduduk. Caranya bagaimana? Caranya adalah legalitas aborsi di dunia harus diperjuangkan lewat badan-badan dunia. Kemudian yang kedua apa? LGBT juga harus diperjuangkan jadi diterima oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena kalau bermain cinta dengan orang-orang sejenis, homo, tidak akan tambah anak. Jadi pintu kelahiran akan dipersempit atau ditutup, pintu kematian dibuka lebar-lebar. Dan mereka bekerja melalui lembaga-lembaga dunia, saudara. Ya, jadi inilah yang perlu kita sadari, perlu kita mengerti bahwa ini bukan kejahatan biasa, tapi ini sebuah kejahatan yang extraordinary karena ada yang mendesain di belakangnya. Lanjut, kita lanjutkan masalah kita.
Apakah berkata tidak pada LGBT itu cukup? Ya, di manakah suara gereja? Di manakah suara para pemimpin Kristen? Ya, kita sering mendengar di dalam gereja, ya tidak pada LGBT, tapi itu tidak cukup, saudara. Kenapa? Karena mereka ini butuh pertolongan. Di manakah gereja Tuhan yang bisa menolong mereka? Saudara, salah satu alasan pembelaan mereka dalam perjuangan mereka, mereka berkata, kami ini diciptakan Tuhan ya begini, kami diciptakan Tuhan dari lahir ya dalam penyimpangan yang seperti ini. Mari kita yakini, mari kita imani bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tuhan hanya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Harun, saudara. Ya, Adam dan Hawa hanya cowok dan cewek. Kalau Tuhan menulis itu dalam firman, ya itulah yang Tuhan kerjakan, dan Tuhan tidak pernah salah mencipta. Ya, hanya ada cowok dan cewek. Jadi tidak ada cowek, apalagi cewek, nggak ada, saudara ya. Jadi Tuhan hanya menciptakan dua jenis manusia. Tapi kenapa bisa terjadi penyimpangan seperti itu? Nah, penelitian para ahli menunjukkan itu terjadinya trauma masa kecil. Mungkin karena mereka mengalami pemerkosaan masa kecil, pelecehan, atau orang tuanya pengen laki lahir perempuan, pengen perempuan atau lahir laki, dan seterusnya. Ataupun mereka melihat bahwa papahnya menganiaya ibunya, jadi mereka nggak pengen jadi laki-laki atau nggak bisa mencintai laki-laki, atau sebaliknya. Ya, mereka benci sama ibunya sehingga nggak pengen punya pasangan perempuan, dan seterusnya. Saudara, ketika saya pelayanan di Hong Kong, banyak TKW Indonesia itu berubah orientasi seksualnya menjadi lesbian. Kenapa? Karena pada waktu ibu-ibu ini bekerja di Hong Kong, suami mereka selingkuh. Ya, kan banyak di antara mereka yang boleh beristri sampai 4. Ya, mana ada perempuan suka dimadu. Waktu mereka bekerja cari uang untuk keluarga, ternyata mereka akhirnya dapat kabar suaminya selingkuh atau kawin siri. Itu membuat mereka jadi luka. Dan kemudian pelariannya 2. Mereka bisa balas dendam, mereka cari laki-laki untuk bermain cinta, dan mereka sering lakukan itu, cari laki-lakinya itu di Taman Victoria Park, kalau di Hong Kong ya. Nah, mereka cari pelaut-pelaut yang sedang mendarat di Hong Kong, ya, atau daratan Cina, encik-encik, yang lagi di Hong Kong. Nah, karena mereka punya duit, mereka itu bukan melacurkan diri minta dibayar, mereka bahkan siap membayar. Itu pelarian yang pertama. Pelarian yang kedua, mereka jadi sukanya sama perempuan. Mereka nggak percaya lagi sama laki-laki akibat perbuatan suami. Jadi kalau di Hong Kong itu melihat TKW jalan perempuan sama perempuan bergandengan, atau yang satu tampak maskulin, yang satu tampak feminin. Nah, itulah mereka. Nah, saudara, berarti kalau bukan dari lahir begitu, itu bisa disembuhkan. Pertanyaannya, ya kita perlu para ahli medis, kita perlu dokter-dokter Kristen, orang-orang sosiolog Kristen untuk bersuara. Ya, di manakah suara gereja untuk menolong mereka? Ya, jadi ini yang perlu diutarakan, yang perlu disikapi, saudara, karena ini makin lama makin besar. Lanjut, darurat narkoba. Ya, Presiden Jokowi menuturkan Indonesia gawat darurat narkoba. Setiap hari ada 50 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Belum termasuk 4,2 juta yang ada di panti rehabilitasi. Kalau penderita narkoba di Indonesia itu angkanya dari 4 sampai 6 juta pecandu narkoba. Nah, saudara, ya, kalau ada angka seperti ini kita baca 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi lagi, alias mereka sedang menuju pada kematian, ibarat kena sakit yang tidak ada obatnya. Nah, kalau itu terjadi di Eropa, di luar negeri, itu mereka akan diberi narkoba banyak-banyak, dibebaskan pakai narkoba supaya lebih cepat mati. Seperti yang dilakukan di Jerman. Justru kalau yang tidak bisa direhabilitasi, dikasih sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena makin cepat mati, negara makin menghemat devisa. Ya, karena kalau mereka hidup terus, uangnya keluar terus untuk merawat mereka.
Jadi akhirnya diloloh ya, dikasih narkoba supaya cepat mati, saudara. Tapi itu kan tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Lah saudara, 1,2 juta yang tidak bisa direhabilitasi lagi, ini adalah beban negara kita. Ya, nah narkoba kita melihat ya, apakah cukup cuman berkata tidak pada narkoba? Ya, ini adalah gambar-gambar yang mengingatkan kita tentang bahaya narkoba. Tapi apakah cukup cuman bicara tidak pada narkoba? Butuh penyuluhan, butuh ada yang menjelaskan efek narkoba bagi kesehatan, bagi kehidupan. Ya, saudara, kita memerlukan mereka yang berbicara tentang narkoba. Bahaya rokok, mungkin ini sudah dianggap sesuatu yang biasa karena ada di sekitar kita. Saudara, salah satu yang hasil daripada prokes kesehatan akibat HIV/AIDS adalah udara di sekitar kita makin bersih. Ya, dan anak saya satu kali mengajak saya berpikir begini, Papa, akibat daripada COVID selama 2 tahun lebih ini, coba perhatikan, kita sering sakit batuk enggak sekarang? Oh iya, enggak sering. Kenapa? Karena kita pakai masker. Kenapa? Karena enggak banyak orang merokok di sekitar kita, karena semuanya pakai masker, saudara. Akibatnya apa? Kita lebih sehat, tidak mudah kena flu, pilek, batuk, dan seterusnya. Tenggorokan sakit, kita lebih sehat. Betul enggak? Ya, saudara, kalau kita bicara rokok, bahayanya rokok itu bukan pada penggunanya saja, tapi yang lebih berbahaya adalah perokok pasif, yaitu pasangannya, istrinya, atau suaminya, atau anaknya. Ya, sehingga brosur ini berbunyi apa? Dad, I love you, stop smoking. Ya, jadi ditulis save our children from smoke. Jadi bunyinya apa? Selamatkan anak-anak kita dari asap. Ya, nah inilah yang disebut perokok pasif. Saudara, ada yang mengilustrasikan bahaya rokok itu seperti ini. Masa membakar uang aja di mulut, saudara. Tapi itulah kehidupan para perokok. Nah, saudara, masalahnya bukan lebih banyak lagi minuman keras, ya. Nah, kita lihat mati akibat miras adalah konyol. Saudara, kita sering membaca di berbagai mass media itu mati akibat miras oplosan. Saudara, itu sebetulnya kecil ya. Yang lebih banyak adalah mati akibat minuman keras yang kadar alkoholnya lebih tinggi dan yang elit. Ya, seperti gambar-gambar berikut ini. Cuman ini jarang diberitakan. Kenapa? Karena ini akan mengurangi omset penjualan minuman keras. Jadi itu biasanya nggak diberitakan. Yang diberitakan cuman yang pakai miras oplosan. Dan itu penggunanya adalah mereka yang masyarakat level bawah. Ya, nah saudara, bahayanya minuman keras itu kena pada liver, pada menimbulkan sakit sirosis atau kanker hati. Kita lihat masalah yang lain, budaya populer Halloween. Nah, saudara, Halloween ini dirayakan setiap tanggal 31 Oktober. Bertepatan pada tanggal itu ada 3 hari raya pada momen yang bersamaan. Orang Katolik merayakan hari raya orang-orang kudus. Orang Protestan merayakan hari raya reformasi, ya, itu hari mengenang si Martin Luther, ya, Martin Luther, ya. Nah, saudara, kalau gereja setan merayakan Halloween, tidak banyak orang tahu bahwa Halloween adalah hari raya setan, berasal dari suku Druid, nenek moyang bahasa Inggris kuno, ya. Nah, saudara, perlu kita sadari, perlu kita mengerti bahwa Inggris itu adalah salah satu pusat budaya sihir dunia. Apa saja yang berasal dari Inggris? Perhatikan, saudara. Nenek sihir dan sapu terbangnya itu cerita dari Inggris, bermula dari Inggris. Dracula, Frankenstein, werewolf, manusia serigala, itu semuanya berasal dari Inggris, ya, cerita-cerita vampir itu. Nah, saudara perlu tahu juga ada cerita-cerita yang seperti buku Harry Potter, ya, yang sangat populer di dunia. Saudara, ada yang mengatakan, yang meneliti dan menyimpulkan bahwa jika Rowling penulis buku-buku Harry Potter,
kemungkinan besar itu adalah anggota daripada Satanic Church, ya, anggota gereja setan. Kenapa? Karena mereka meneliti bahwa buku Harry Potter itu ceritanya memang cerita fiksi. Tapi pada waktu menuliskan mantra-mantra sihir di dalam bukunya, ternyata diambil dari kitab sihir kuno bangsa Inggris. Sehingga pada waktu anak-anak kita membaca buku itu, kemudian bermain dengan custom Harry Potter, menggunakan tongkat-tongkat sihir, atau bermain computer game tentang Harry Potter, pada waktu mengucapkan mantra-mantra itu, sebenarnya mereka sedang belajar ilmu sihir yang sebenarnya. Kenapa? Karena diambil itu dari mantra kitab sihir. Saudara, hal-hal seperti ini perlu kita waspadai. Ya, nah inilah Halloween, di mana waktu itu mereka memakai kostum-kostum horor yang berbau setan, ya, dengan darah yang seram di mana-mana, dan inilah hari di mana mereka bermain trick or treat, ya, untuk menakut-nakuti temannya atau tetangganya dan seterusnya. Mereka bergembira. Disediakan makanan, sediakan permen untuk dibagi pada mereka yang bermain ini. Tapi yang tidak mereka ketahui, pada sisi yang berbeda, ada kelompok lain yang merayakan Halloween dengan korban anak manusia yang sebenarnya. Ya, anak-anak kecil yang dikorbankan sebagai korban bakaran di atas altar dipersembahkan kepada setan. Saudara, ada orang yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Pak, dari mana Bapak tahu? Karena kami punya videonya. Ya, saya punya video hasil penelitian dari anak-anak Tuhan yang ada di Amerika, meneliti tentang asal mula Halloween dan budaya yang berkembang. Dan itu ternyata disinkronkan dengan munculnya anak-anak hilang di Amerika. Saudara, inilah cara mereka memperingati Halloween. Ya, dengan buah labu yang disebut Jack and Lantern ini, ya. Kemudian inilah foto anak-anak hilang yang ada di public transportation, di stasiun bis, stasiun kereta. Saudara, anak-anak hilang ini terjadi banyak sekitar event bulan Oktober. Jadi akhirnya disimpulkan, diduga bahwa anak-anak ini hilang karena jadi korban di atas mezbah untuk setan, saudara. Saudara, inilah budaya-budaya yang mungkin tidak kita sadari ada di tengah kita. Kenapa saya bilang tidak disadari? Saya pernah menemukan majalah rohani dari sebuah gereja, belakangnya, cover belakangnya itu adalah publikasi Halloween. Padahal itu diterbitkan oleh sebuah gereja. Satu kali kawan saya di Surabaya Barat, rumahnya itu di depan ada lapangan, dan tiba-tiba ada perayaan Halloween. Nah, dia berdiri melihat perayaan itu dan mengamati apa yang mereka lakukan. Yang merayakan itu adalah sekolah Kristen, saudara. Dan kemudian ibu gurunya itu berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, sebentar lagi kita akan mengadakan perayaan Halloween. Mari kita berdoa, minta perlindungan darah Yesus untuk acara ini berlangsung dengan baik, tidak ada gangguan. Saudara, percaya enggak? Ya, bagaimana minta perlindungan darah Yesus untuk perayaan Hari Raya Setan? Kawan saya mendengarkan, saudara, Tuhan Yesus, kami akan merayakan Halloween. Tuhan, kami minta perlindungan darah Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan jagai kami, supaya kami bisa bergembira dalam perayaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan darah-Mu atas kami. Amin. Kawan saya geleng-geleng kepala, telepon saya, ceritakan apa yang barusan dia lihat. Saudara, kenapa hal itu terjadi? Karena gereja tidak waspada, karena gereja tidak pernah berbicara tentang hal ini. Ya, itulah yang menyebabkan terjadinya penyesatan. Nah, saudara, kita lihat lagi budaya populer yang ada di sekitar kita. Tato dan tindik. Kita anggap ini hal yang biasa, saudara. Tato sekarang berkembang dengan alat-alat yang canggih, ya, tidak seperti yang zaman dulu. Ya, biasanya yang ditato itu tangan, kaki. Sekarang sudah mulai ke badan, rajah badan. Dan bukan hanya ini, saudara, mulai mengarah ke punggung dan akhirnya seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian sensitif, ya. Saudara, apa sih keuntungannya? Apa sih cantiknya kalau menggunakan tato? Tapi kenyataannya ini sudah mulai masuk dalam gereja.
Banyak orang yang ngaku anak Tuhan, tapi tubuhnya ada tato pada tangan, pada tubuh yang macam-macam. Termasuk pada artis-artis rohani yang menggunakan tato di tangan atau di tubuh dan lain sebagainya. Ya, mereka berkata, saudara, ini gunanya untuk penginjilan, pendekatan kepada masyarakat muda yang ada di luar. Apa betul itu yang Tuhan mau? Nah, ada gereja di Jakarta yang mengupas tentang bahaya tato dan apa pandangan firman Tuhan tentang orang-orang yang menggunakan tato. Ya, saudara, contoh seperti ini, apakah ini jadi tampak gagah, ganteng begitu? Ya, nah, atau yang seperti ini, saudara ya. Nah, coba lihat, dulu yang namanya tinde itu dipakai di telinga bagian bawah, satu telinga satu tinde. Tapi coba lihat sekarang sudah berubah tempatnya, ya, berkembang. Ada yang di hidung, ada yang di bibir, ya, bahkan sudah masuk ke lidah, ya. Nah, saudara, ini yang terjadi, ya, lidah yang dipasang tinde. Saudara, ini makin lama dunia makin gila seperti ini. Nah, bagaimana gereja mensikapi? Apakah ini kita anggap biasa dan kita diam saja? Bagaimana pandangan firman Tuhan? Ternyata firman Tuhan banyak berbicara tentang hal-hal yang seperti ini. Dan gereja kurang mengajarkannya. Nah, saudara, apakah seperti ini kita anggap biasa, jadi sesuatu yang lumrah di sekitar kita? Ya, nah, saudara, bahkan ini sudah lebih jauh dengan mengimplan tanduk di kepalanya. Saudara, dunia makin gila. Kemarin saya baca di sosmed ada seorang bankir yang dia umur 60 tahun, dia berkata, aku mau jadi manusia reptil. Jadi akhirnya seluruh tubuhnya dirajah dengan kulit reptil dan kemudian pasang implan-implan tertentu, kemudian lidahnya pun dipotong dua, jadi lidahnya jadi seperti ular bercabang dua, dan dia akhirnya memotong telinganya, hidungnya dipangkas, dioperasi, pokoknya dia mau jadi reptil. Ya, dan dia hidup dan sampai sekarang dia berkata begini, saya mau tunjukkan pada dunia bahwa yang gila-gilaan seperti ini bukan hanya anak-anak muda, tapi bahkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang waras sekalipun seperti saya juga bisa gila-gilaan di sini. Saudara, ini dunia sekitar kita. Dan kalau gereja diam, itu akan menjadi pengaruh yang buruk pada generasi muda, sehingga mereka menirukannya. Nah, kita tidak bisa melupakan juga munculnya budaya populer dunia digital, sosmed. Ya, heaven or hell is just one click away. Mari kita sadari bahwa sekarang itu masuk surga atau masuk neraka ditentukan oleh jari tangan kita. Apa yang kita sentuh di dalam handphone atau laptop kita atau sosmed kita, ya, itu menentukan nasib masa depan kita. Nah, saudara, kita hidup di tengah perkembangan sosmed yang luar biasa. Ya, nah, inilah dunia sosmed kita, ya, dengan bermacam-macam teknologi, ya. Nah, saudara, semuanya terhubung dengan sosmed. Apa yang terjadi dengan perkembangan internet, perkembangan sosmed, ya? Dunianya makin berkembang, kemudian semuanya dipengaruhi. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan film, saya bisa kirimkan ke saudara, seorang anak remaja yang berkata, aku bukan human, aku bukan manusia, tapi aku ini adalah data dan aku mau jadi data dan digital. Ya, dia mengimpikan kalau otaknya itu dikeluarkan dari kepalanya dan ditaruh di cloud sehingga bisa diakses dari mana saja dan kapasitasnya jadi tak terbatas. Ya, dia berkata kepada orang tuanya, aku ini bukan benci diriku, tapi aku mau menuju kepada kekekalan. Jadi aku ini bukan manusia, tapi aku adalah data. Ya, ada filmnya. Kalau saudara mau, saya bisa tunjukkan, saudara. Ya, kita akan masuk dalam dunia metaverse. Ya, apa yang terjadi di dunia metaverse? Ya, lebih mengerikan lagi karena dunia ada di mata sekarang. Ya, nah, saudara, inilah dunia sosmed, dunia media. Nah, inilah gambaran keluarga masa kini. Apakah keluarga saudara seperti ini? Yang jauh jadi dekat, betul. Tapi yang dekat juga jadi jauh. Ya, nah, inilah yang terjadi, saudara. Semuanya sibuk dengan perangkat gadgetnya masing-masing. Ya, saudara, saya sempat melihat banyak video klip di sosmed, ya, bahkan kera, bahkan apalagi itu, ya, main sosmed, ya, bisa lihat sosmed, bisa dilihat gadget, saudara.
binatang pun jadi seperti itu, anjing, kucing, ya monyet, ya juga bisa terpengaruh oleh gadget, saudara. Ya, nah kita melihat banyak gambar-gambar seperti ini, masa lalu dan masa sekarang. Ya, masa lalu dan masa sekarang. Ya, saya nggak sempat baca ini, tapi saudara bisa cari di internet banyak. Dunia masa lalu, dunia masa sekarang, perbedaannya seperti apa? Saya cuma mau tunjukkan satu gambar ini. Ya, saudara, zaman dulu kalau ada kecelakaan, orang berlari-lari, berkerumun menolong. Kalau zaman sekarang, mereka kebanyakan tidak menolong, tapi memvideokan, lalu dikirim ke sosmed, diviralkan. Nah, inilah perubahan dunia sekitar kita. Nah, selamat datang dunia sosmed, selamat datang munculnya suku digital, ya. Jadi inilah suku yang berkembang di tengah rumah tangga kita, dan ini menjadi unreached people group UPG, kelompok yang tidak terjangkau Injil. Mereka-mereka ini, apalagi dengan adanya pandemi, mereka berkata, oh aku ini tetap bertuhan, tapi gerejanya maunya lewat sosmed. Kalau sudah bisa onsite, mereka sudah terbiasa online. Jadi mereka akhirnya nggak mau onsite, tapi mereka maunya online. Ya, nah inilah tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Nah, rising generation, shift the youth, ya. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini adalah anak-anak kita, ini cucu-cucu kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau dan membawa mereka untuk jadi orang-orang yang dipakai Tuhan? Saudara, rising generation, shift the youth adalah sebuah gerakan interdenominasi untuk mengajak berbagai gereja bekerja sama mempersiapkan generasi muda menyongsong era Indonesia Emas 2045. Jadi ini gerakan interdenominasi, ya. Nah, saudara, gerakan ini kami mulai, yaitu kami itu siapa? Para pelaku pergerakan pemuda mahasiswa dekade 80-an. Jadi sekarang usia kami sudah 50-60 tahun. Ya, ada kawan kami di dalam WA group malam hari ini, Ibu Pendeta Lydia. Ya, Lydia Yuliani. Nah, kami akan bersama-sama mengadakan acara Rising Generation tanggal 9 Juli bulan depan itu di Wonogiri dengan target 400 anak muda. Ya, jadi kita bergerak bersama. Saudara, kalau kita melihat umur dalam pergerakan Tuhan yang akan datang, ya kita bicara 2045, mungkin itu sudah bukan zaman kita lagi. Kenapa? Karena kalau usia kita ditambah 23 tahun, itu mungkin sudah banyak yang meninggal, dipanggil Tuhan pulang, atau kalau masih hidup, umur sudah di atas 80, sudah oma opa, saudara. Jadi ini mungkin bukan era kita lagi. Ngapain kita urusin, ngapain kita terlibat, karena itu generasi anak cucu kita. Dengan melihat tantangan masa depan, kami mengajak gereja Tuhan tanpa batasan denominasi untuk mempersiapkan kaum muda mengenal dan bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Ya, kita persiapkan mereka menjadi pelaku pergerakan yang memainkan peranan penting menuju Indonesia Emas 2045. Kami mengajak umat Kristen untuk bergandengan tangan mencari solusi atas berbagai permasalahan kaum muda yang tadi sudah kita lihat sebagian. Tentu saja tidak bisa sekaligus, tapi satu persatu, ya, satu masalah demi satu masalah sambung menyambung, ibaratkan rangkaian gerbong kereta api. Itu sebabnya saya pakai background gambar kereta api. Saudara, mungkin kita susun seperti ini. Gerbong pertama, bahaya pergaulan buruk dan dampaknya. Gerbong yang kedua, menyentuh masalah LGBT yang sedang melanda dunia. Gerbong yang ketiga, jerat maut narkoba. Gerbong yang keempat, masalah sosmed dan internet, heaven or hell, is just one click away. Nanti gerbong kelima, gerbong keenam, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa gerbong pertama kita angkat tentang bahaya pergaulan buruk dan dampaknya? Nah, tadi kita sudah lihat, ini tantangan yang ada di sekitar kita. Indonesia peringkat pertama pengakses pornografi, penyakit menular seksual berkembang begitu rupa di antara remaja. Ya, remaja terinfeksi HIV/AIDS, ya, itu setiap 3 bulan. Ya, 600.000 anak-anak hamil di luar nikah, 2,2 juta remaja hamil di luar nikah, 3 juta aborsi, kasus incest.
Saudara, ada seorang kawan saya minggu yang lalu ketemu, kami duduk ngobrol bersama, dia katakan ada sebuah data yang disembunyikan yang tidak pernah dipublish. Angka bunuh diri remaja di Indonesia itu ternyata tinggi sekali. Tapi itu ditutup, tidak dipublikasikan. Kenapa? Supaya tidak jadi pengaruh yang akhirnya membuat jadi tambah besar. Nah, saudara, itu tantangannya. Makanya kita sentuh ini masalah pertama. Beberapa topik yang kami sediakan, ya. Yang pertama, seks reformasi, penyuluhan pada pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah. Untuk umum, aborsi hancurnya moralitas bangsa, aborsi krisis keluarga di akhir zaman. Ya, mengapa tidak kita cintai keduanya? Lalu kita memiliki kawan-kawan yang akan bersaksi sebagai unwanted children, anak yang mau diaborsi tapi gagal. Bagaimana penderitaan mereka? Supaya apa? Supaya ini membangun suatu kewaspadaan bahwa aborsi bukan solusi dan jangan sampai kita jatuh dalam kejahatan itu. Saudara, lewat topik yang pertama ini saja, pergaulan buruk, kita sudah menyentuh permasalahan pemulihan keluarga, pemulihan jati diri, pengakuan dosa, kesembuhan batin, pemutusan kutuk, pelayanan kelepasan, pengampunan, juga menyentuh kasih Bapa surgawi. Saudara, inilah kegerakan yang sedang kami persiapkan dan kita sudah mulai, lebih tepatnya Tuhan sudah mulai bulan yang lalu di Manokwari. Lanjut nanti Wonogiri 9 Juli, lalu kemudian SOE bulan September dengan target 3.000 anak muda, kemudian nanti masuk ke Palangkaraya di 3 kota dengan target 1.800 orang, lalu nanti Sumatera Utara awal tahun depan, ya kerjasama dengan Pendeta Lydia tadi, kemudian Ambon belum menentukan tanggal dan mungkin yang lain-lain. Saudara, kami akan mengadakan sosialisasi rencana pergerakan ini tanggal 30 hari Kamis depan ya, tanggal 30 Juni. Kenapa? Tujuannya ini ya, Rising Generation, Shift the Youth, tidak bertujuan membangun gereja atau denominasi ya atau aliran baru, tetapi ini suatu gerakan tubuh Kristus, Body of Christ Movement, bagi semua pengikut Kristus untuk berfungsi dalam tubuh Kristus dan bertindak. Ya, kenapa? Karena kita percaya tidak ada pengangguran dalam kerajaan Allah. Saudara pun bisa ikut ambil bagian dalam pergerakan ini. Nah, karena sekarang kita ini rawan dengan kecurigaan, banyaknya persaingan, perselisihan gereja, maka kita perlu adakan sosialisasi. Ya, hari Kamis depan jam 6 sore. Ya, saudara, mari bergabung bersama kami dalam gerakan Rising Generation Shift the Youth. Silakan hubungi PIC kami, Mbak Tuti ya. It's time to wake up. Inilah waktunya untuk bangun dari tidur. It's time to unity. Inilah waktunya untuk bergandengan tangan karena tantangannya terlalu besar. It's time to pray. Inilah waktunya untuk berdoa. Kami bersyukur bangkitnya menara-menara doa di banyak kota. Kami bersyukur dengan munculnya kegerakan doa di mana-mana. Kami percaya kekuatan doa, tapi kami juga percaya doa saja tidak cukup. Karena itu kita munculkan kalimat yang keempat, it's time to act. Inilah waktunya untuk berbuat. Ya, berdoa tanpa perbuatan percuma. Tapi perbuatan tanpa doa juga tidak akan ada hasilnya. Jadi perlu ada simbiosis, ada doa dan ada tindakan. Ya, kita perlu keluar dari tembok-tembok gereja kita untuk berkarya di dunia luar, bukan untuk meninggalkan gereja, tapi untuk berkarya. Ya, kalau kita dipanggil untuk berbuah, berbuah itu di luar, bukan di dalam gereja. Ya, nah saudara, inilah yang kita bicarakan, saudara. Kami mencoba melengkapi dengan materi-materi pendukung yang bisa menjelaskan permasalahan yang ada. Kita membuat traktat-traktat pro-life tentang suara-suara bayi. Ya, ini bicara tentang kejahatan aborsi. Ya, siapa yang membunuh Clarice? Ini tentang kejahatan aborsi, tentang aborsi ada bisa mengakibatkan kematian. Ya, cowok gila ini tentang bahaya pergaulan bebas. Ya, tamu tak diundang ini berbicara tentang homoseks LGBT.
bahwa bukan karena Tuhan menciptakan mereka dari lahir begitu, tidak, tapi karena adanya kekerasan seksual pada masa kecil mereka atau masalah dibully dan seterusnya. Jadi ini adalah tools, alat untuk berbicara kepada masyarakat. Dan kami masih mencetak yang lain-lain ya. Traktat komik kami itu ada 100 judul lebih dengan topik-topik yang khusus. Nah, mari kita gunakan traktat-traktat ini untuk berbicara kepada dunia, saudara. Ya, jadi ini yang kami lakukan. Ya, ini yang tentang narkoba, traktat untuk mereka yang terkena narkoba. Ya, nah, saudara, tujuan kita satu kali kelak kaum muda itu memenuhi Mazmur 127 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Saudara, anak laki-laki yang dimaksud di sini bukan yang harafiah, yang perempuan berkata, oh rencana Tuhan itu buat yang laki, aku perempuan, bukan. Tidak. Kalau Alkitab berbicara laki-laki, itu yang dimaksudkan adalah Kristen yang kuat, ya, yang rohnya kuat. Kalau yang perempuan itu seringkali gambaran daripada roh yang lemah. Ya, pada waktu Daud mau meninggal, itu anaknya nangis terus, si Soleman. Akhirnya Daud nggak bisa mati-mati, karena tiap kali mau mati, Soleman nangis. Tiap kali mau mati, Solemannya nangis. Akhirnya Daud berkata kepada Soleman, hai anakku, bersikaplah engkau bagai laki-laki. Loh, masa Daud nggak tahu sih kalau Soleman itu laki-laki? Dia tahu, mungkin dia tahu yang pertama atau yang kedua, saudara. Tapi sikapnya Soleman waktu itu bukan sikap laki-laki, tapi sikap yang lemah. Makanya dikatakan bersikaplah bagai laki-laki. Jadi sekali lagi, kalau Alkitab berbicara laki-laki itu bukan artian fisik, ya, tapi juga anak perempuan asal rohnya kuat. Ya, itu akan jadi anak panah di tangan pahlawan. Oke, saudara, kalau saya berhenti dulu sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya masih ada 2 cerita sebagai penutup. Ya, ada yang mau bertanya? Halo? Sudah keluar. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu ya. Ya. Oke, lanjut aja dulu. Nah, oke. Oke, bentar. Belum? Oke. Apa? Stop dulu. Oke. Terus share ulang ya. Oke. Oke, saya akan lanjutkan dulu cerita ini. Mungkin ini bisa menginspirasi kita. Apa sih yang harus dilakukan ya? Nah, saudara, Raising sudah keluar. Raising Generation Shift the Youth. Ya, saya ada 2 cerita yang mau saya ceritakan. Nah, saudara, Virginity Covenant, kesaksian yang pernah saya dengar dari seorang kawan pimpinan FGB FMI Kupang. Ya, nah saya langsung bacakan dengan gaya bertutur ya. Saya punya seorang teman namanya Aka. Beliau adalah seorang pengusaha sukses yang sangat kaya raya, bahkan merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di Jakarta saat itu. Dari beliaulah saya mendengar cerita tentang Virginity Covenant atau perjanjian keperawanan ini. Suatu ketika, Janet, anaknya yang berumur 17 tahun, akan berangkat melanjutkan sekolahnya di Amerika. Sadar bahwa ia akan berpisah lama dengan anaknya, suatu malam ia mengajak anaknya pergi dinner di sebuah restoran yang sangat eksklusif di Jakarta. Ya, nah, sudah bukan rahasia lagi kalau di Jakarta ada banyak senang punya selingkuhan gadis muda.
Nah, pada waktu Aka ini membawa anaknya masuk ke restoran, pastilah banyak orang memandang mereka, mungkin berpikir, wah, ini senang, lagi guide gadis muda, cewek cantik. Ya, padahal sebenarnya gadis itu adalah anak kandungnya sendiri. Nah, mereka duduk dan mulai pesan makanan berdua. Si Janet ini bingung, ya, Pak, ngapain pakai acara seperti ini? Romantis banget, pakai bunga segala. Kenapa kok mama dan saudara yang lain tidak diajak? Ya, lalu mereka makan berdua, bapak dan anak. Ya, hanya berdua. Papanya tidak mengajak mamanya ataupun saudara lainnya. Nah, setelah dinner, papanya mengeluarkan satu kotak perhiasan isinya 2 buah cincin emas. Ia taruh di atas meja lalu berkata, Janet, sebentar lagi kamu akan sekolah ke Amerika. Selama ini papa sudah menjaga kamu dengan baik, sejak kecil sampai kamu lulus SMA. Sekarang kamu akan sekolah ke Amerika. Papa tidak bisa menjagamu lagi. Jadi papa mau mengikat satu perjanjian denganmu. Ini cincin bagus, papa beli cukup mahal. Di cincin ini papa minta diukir nama papa dan namamu. Biarlah cincin ini sebagai cincin perjanjian antara kamu dan papa. Janet mendengar penjelasan papanya masih kebingungan. Ya, nah lanjut. Ya, Janet, kamu tahu kesucian, keperawanan, virginity itu seyogyanya hanya diberikan kepada suami dan itu yang betul di mata Tuhan. Karena itu papa mau melakukan perjanjian denganmu. Ya. Supaya kamu berusaha menjaga kesucian hidupmu sampai pernikahan dan biarlah cincin ini sebagai tandanya. Kalau kamu setuju, papa akan pasangkan satu cincin ini di jari manismu dan satu di jari manis papa. Ya, pakailah cincin ini selama kamu bisa menjaga kesucianmu hanya untuk suamimu. Ya, kelak kalau kamu menikah. Tapi papa minta, kalau bisa tidak hanya kesucianmu, tapi jaga juga bibirmu itu hanya untuk suamimu. Ya, sehingga nanti terjadi ya, my wedding kiss is my first kiss. Artinya ciuman pertamaku adalah ciuman pernikahanku. Nah, saudara, itu percakapan bapak dan anak ya. Janet berkata, papa ini ada-ada saja, kata Janet. Namanya juga anak baru gede umur 17 tahun. Ia sangat malu saat ayahnya ngomong begitu. Nah, pada saat kamu bisa menjaga bibirmu, kamu pasti juga bisa menjaga kesucianmu. Kalau kamu bisa menjaga keperawanan kamu, kamu pasti bisa menjaga kehidupan kudusmu. Nah, pakailah cincin ini selalu di jari manismu, jangan kamu lepas. Tetapi, papanya berhenti sejenak memandang mata anaknya dalam-dalam. Apabila kamu melanggar perjanjian ini, maksudnya, jikalau kamu tidak taat, ya jatuh dosa, mungkin karena khilaf atau karena yang lain-lain, pertama-tama lepaskan cincin ini, lalu kirimkanlah cincin ini kembali kepada papa. Kamu tidak perlu cerita, kamu tidak perlu jelaskan apa-apa, karena kamu pasti malu, kamu pasti akan menyesal, dan papa tidak mau melukai kamu lagi. Cukup kamu kirimkan cincin ini kepada papa. Karena papa mengerti, sesuatu telah kamu alami, dan satu hal yang harus kamu mengerti, kamu tidak perlu takut sama papa. Karena papa tidak akan marah padamu. Sekali kamu jadi anak papa, sampai mati pun kamu tetap akan jadi anak papa. Hanya setelah menerima cincin ini, papa tahu bahwa kamu sudah terlepas dari perjanjian ini. Papa tidak akan marah, sebaliknya papa akan tambah sayang kepadamu dan papa akan berdoa semakin banyak untukmu. Karena papa tahu bahwa hidupmu yang akan datang akan semakin sulit karena kamu telah menyalahi perjanjian kita, melanggar firman Tuhan. Ada harga yang harus kamu bayar untuk setiap pelanggaran atas ketentuan Tuhan. Kamu bayar dalam masa depan hidupmu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu. Tentu saja, harga yang harus kamu bayar itu akan membuat hidupmu lebih sulit dan susah. Sebab itu, papa akan berdoa semakin banyak buat kamu, karena papa kasihan sama kamu.
Nah, saudara, itu percakapan mereka berdua. Singkatnya, Janet ini kemudian berangkat sekolah ke Amerika. Suatu saat tiba-tiba anaknya telepon, "Papa, papa, cincinnya, papa, cincinnya." Papanya kaget, jantungnya berdenyut kencang. "Kenapa cincinnya? Kenapa?" Ya. Nah, Janet bilang, "Pak, waktu itu di sekolah ada kerja bakti, Pak. Cincinnya jatuh ke dalam got, Pak." Papanya menghirup nafas lega dan bilang, "Oh, bukan melanggar perjanjian toh." Ya, kalau hilang ya Janet bilang, "Ya bukan dong, Pak." Papanya bilang, "Tenang. Kalau itu masalahnya, Papa akan belikan cincin pengganti yang lebih bagus lagi." Lalu papanya membeli cincin pengganti dan dikirim kepada anaknya. Suatu kesaksian yang luar biasa terjadi saat Janet menikah dengan Anton di Jakarta 13 tahun kemudian. Sebagai anak orang kaya, relasi yang diundang ada lebih dari 1.000 keluarga. Bahkan pernikahan ini juga diliput salah satu TV swasta. Di tengah kemeriahan pesta nikah itulah ya BL yang cerita pada saya melihat sendiri kesaksian ini, mendengar sendiri ya. Saat prosesi pertukaran cincin pernikahan, Pak Pendeta baru mau angkat cincin itu saat si Janet bilang, "Pak Pendeta, saya mau minta waktu sebentar untuk bicara pada papaku." Janet maju, mengambil mic. Lalu ia mulai berbicara di hadapan semua undangan yang ada dalam resepsi nikah tersebut. "Papa, masih ingatkah Papa, 13 tahun yang lalu, Papa ajak saya dinner di sebuah restoran, dan Papa mengikat perjanjian dengan saya, lalu memberi saya sebuah ring of covenant." Wah, papanya kaget. Papanya pasti teringat momen itu. Saya lihat papanya langsung menangis saat itu ya, air matanya keluar. "Papa, sampai hari ini cincin itu masih ada di jari manis Janet, dan Janet hari ini menikah. Sebelum Janet memakai cincin pernikahan ini, sudah waktunya Janet melepas dan mengembalikan cincin ini dulu kepada Papa. Janet mau kasih tahu Papa bahwa Papa telah mewariskan satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan Janet. Sampai hari ini Janet bisa menjaga kesucian hidup Janet itu semua karena perjanjian Janet dengan Papa." Sambil menangis, papanya naik ke panggung dan mereka berpelukan, disaksikan oleh semua undangan. Ya, pada saat Janet mengembalikan cincin itu, dia kembali berkata, "Dan Anton," dia menoleh kepada suaminya, "mulai hari ini kamu sudah menjadi suamiku. Biarlah kamu tahu bahwa kamu adalah lelaki pertama yang mencium bibirku." Kejadian itu disaksikan oleh semua tamu undangan, ya orang-orang kaya yang lain, dan juga para pejabat, para kerabat, para famili, luar biasa. Saya sangat diberkati dalam pesta pernikahan itu, banyak orang ikut menangis terharu mendengarkan perkataan Janet di hadapan ribuan undangan itu, dan itu diliput langsung oleh sebuah TV swasta. Suatu kesaksian yang didengar nasional ya karena masuk televisi swasta. Semuanya itu terjadi oleh karena ada seorang bapak yang mengasihi dan berusaha menjaga kehidupan anaknya. Bagaimana dengan saudara? Ya, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, BL sendiri punya cerita itu dengan adiknya, tapi menghemat waktu saya nggak ceritakan yang kedua. Saya mau akhiri dengan cerita yang ketiga, yang saya alami di Medan, saudara. Hari Minggu, tanggal 19 September 2010 siang, saya melayani ceramah dialog aktual, aborsi hancurnya moralitas bangsa di Gereja Kristen Lutheran Indonesia, Medan. Di hadapan sekitar 80-an kaum muda, dalam ceramah itu saya mengupas tentang kejahatan aborsi dan bertanya dan berbagai permasalahan di sekitarnya. Saya membicarakan what, who, where, when, why, and how tentang aborsi.
Selesai penyampaian materi, saya mengundang Ibu Gembala setempat, Pendeta Dr. Roslina Simanjuntak untuk memberikan tantangan, jaga kesucian hidup, dan memimpin doa. Pendeta Dr. Roslina Simanjuntak memberikan tantangan. Siapa di antara kalian mau berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga kesucian hidup kalian sampai dengan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, silakan berdiri. Angkatlah tangan kalian di hadapan Tuhan, lalu marilah kita berdoa mengucapkan janji kita dan meminta kekuatan dari Tuhan agar kita dapat memenuhi janji kita. Hampir semua muda-mudi yang hadir berdiri dan didoakan. Pendeta Dr. Roslina Simanjuntak rupanya benar-benar sangat berbeban untuk menjaga pergaulan muda-mudi dalam binaannya. Selesai berdoa, ia mengambil sebuah kotak perhiasan yang cukup besar, lalu membukanya di hadapan jemaat. Ternyata isinya ada sekitar 100 cincin beragam ukuran. Lalu ia berkata, mari semua kalian yang tadi berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup menjaga kekudusan sampai pernikahan, silakan maju satu persatu ke depan. Saya sudah sediakan cincin-cincin ini bagi kalian. Ambillah satu yang pas dengan jari manis kalian, dan biarlah cincin ini menjadi simbol pengikat perjanjian kalian dengan Tuhan. Setiap kali melihat cincin di jari manis kalian, biarlah kalian kuat menjaga diri dalam pergaulan muda-mudi. Mari kalian tunjukkan pada dunia bahwa generasi kalian sebagai anak-anak yang mengenal Tuhan adalah generasi yang berbeda dengan masyarakat dunia. Mari angkat standarmu lebih tinggi. Saya terkesan sekali dengan apa yang dilakukan Ibu Pendeta itu untuk menjaga kaum mudanya dari bahaya pergaulan. Saya percaya, saudara, bahwa cincin itu sih biasa saja, tidak ada apa-apanya. Tetapi sebagai simbol perjanjian, cincin itu bisa mengingatkan kita dan mengingatkan mereka dan memberi kekuatan pada pemakainya untuk memenuhi nasarnya, janjinya di hadapan Tuhan. Ya, suatu kali, saudara, seseorang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan yang cacat, di mana lubang bekas-bekas lukanya tetap ada? Tidak bisakah Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan yang sempurna? Saudara pernah mikir enggak pertanyaan semacam ini? Pernah enggak saudara berpikir, iya ya, kenapa ya Tuhan Yesus pakai tubuh kemuliaan yang cacat? Saya merenung cukup lama, sampai akhirnya saya mulai menemukan jawabannya. Saya berkata, sebetulnya Tuhan Yesus itu bisa bangkit memakai tubuh kemuliaan yang sempurna tanpa cacat. tanpa lubang bekas-bekas lukanya. Tapi ia sengaja memakai tubuh kemuliaan yang cacat, penuh bekas luka, agar setiap kali ia melihat bekas-bekas luka itu, ia teringat pengorbanannya di atas kayu salib. Dan ia mau mengampuni kita lagi setiap kali kita ini berontak, melawan kehendaknya, tidak taat, jatuh dosa, dan melukai hatinya. Tuhan Yesus tidak mau pengorbanannya di atas bukit Golgota menjadi sia-sia. Bekas luka itu adalah simbol pengorbanannya, sehingga tidak dapat tidak ia akan melanjutkan kasih-Nya kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus memakai tubuh kemuliaan yang cacat. Itu adalah pengorbanannya yang berikutnya setelah kematiannya di atas kayu salib Golgota. Tuhan Yesus memberkati. Saya harap saudara mengambil hikmah dari dua cerita tadi, dan kalau saudara mau, saudara bisa melakukan peristiwa ini kepada anak-anak saudara, kepada kaum muda di gereja saudara, dan seterusnya. Ya, jadi saya berharap ini memberi inspirasi kepada saudara semua. Minggu yang lalu, bulan yang lalu, saya di Manokwari. Ya, saya cerita ini kepada kepala sekolahnya Happy Holy Kids yang ada di Manokwari, Ibu Vera. Ya, saya ceritakan 3 kisah, kemudian saya bilang, Bu,
bikin dong untuk Happy Holy Kids. Saya akan datang lagi di Manokwari. Dia berkata, wah ini cerita bagus Pak. Saya akan mulai dari anak-anak saya. Ya, saudara, kalau saudara mau mendukung kegerakan ini, saudara bisa sumbang cincin. Ya, saudara, ini saya bawa contoh cincinnya, saudara ya. Ini contohnya. Ya, dalam satu kotak ini ada 100 cincin. Ya, 100 cincin, saudara. Ini berguna untuk untuk kaum muda itu bisa mengingat nasarnya di hadapan Tuhan. Ya, nah kami mempersiapkan materi-materi yang seperti ini. Ya, jadi di sini ini ada buletinnya, nanti ada medianya supaya mereka membaca artikelnya, beritanya. Kemudian ada traktat komiknya, di sini ada traktat komiknya, ya. Kemudian ada cincin, dan kalau ukurannya nggak pas, kita sediakan kalungnya. Ya, kita nggak bisa menyediakan semua ukuran. Ya, jadi kita sediakan cuma 5 ukuran yang umum. Kalau ukuran jarinya lebih dari ukuran itu, kita sediakan kalungnya. Jadi biar dipakai mata rantainya, jadi kalung. Ya, oke, itu yang saya ceritakan. Ya, silakan kalau mau tanya jawab, monggo, silakan.